Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 10 perilaku organisasional. Anggota kelompok 10 terdiri dari Lydia Dwi, NIM 3040, Ayin Atika, NIM 3042, dan juga Aurel, NIM 3045, dan juga Linda Dwi, NIM 3046. Yang pertama mengenai pengertian motivasi. Nah, motivasi menurut para ahli memiliki inti makna, yaitu pengenalan kognitif seseorang terhadap sesuatu hal yang diikuti dengan keinginan mental untuk mencapai sesuatu tersebut, yang kemudian melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan keinginan tersebut. Nah, motivasi secara umum memiliki makna, yaitu dorongan yang diterima oleh seseorang untuk melakukan suatu hal karena faktor internal maupun faktor eksternal. Mengenai teori motivasi, menurut LI 2012 menyatakan bahwa ada dua klasifikasi teori. Yang pertama itu teori konten, dan yang kedua itu teori proses. Nah, teori konten sendiri ini menempatkan motivasi sebagai dorongan internal seseorang untuk melakukan tindakan untuk memenuhi keinginannya dan juga mencapai kepuasannya. Nah, kalau untuk teori proses sendiri menempatkan bahwa kebutuhan suatu karyawan atau individu itu akan menyebabkan seseorang mendapatkan motivasi. Jadi pada teori proses ini menempatkan bahwa seorang karyawan akan mendapatkan motivasi ketika harapannya terpenuhi pada pekerjaannya. Ini perhatian diberikan pada sumber dan juga penyebab perilaku karyawan, serta motif yang mempengaruhi intensitas dan arah perilaku tersebut. Selanjutnya adalah kepuasan kerja. Konsep kepuasan kerja banyak dibahas oleh beberapa peneliti. Definisi yang paling populer diberikan oleh Locke pada tahun 1976, di mana kepuasan kerja hanyalah keadaan emosional positif dari perasaan yang dihasilkan dari pekerjaan, sehingga memenuhi nilai individu terhadap pekerjaan mereka. Definisi ini lebih lanjut menunjukkan bahwa kepuasan kerja mengandung komponen afektif atau keadaan emosional dan komponen kognitif atau penilaian. Kepuasan kerja afektif menyatakan keadaan perasaan langsung individu terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan. Ini adalah sejauh mana perasaan emosional yang menyenangkan yang dimiliki individu tentang pekerjaan mereka. Secara keseluruhan, perasaan emosional positif mungkin termasuk perasaan senang tentang pekerjaan yang didelegasikan individu, dan perasaan khusus dialami dari kinerja kerja mereka yang dinilai, profesi yang diakui, dan bahkan penyelesaian tugas pekerjaan. Dengan kata lain, kepuasan kerja akan muncul hanya jika tugas pekerjaan didelegasikan kepada individu yang tepat, di mana sifat tugas melengkapi nilai individu yang pada gilirannya akan memuaskan perasaan positif terhadap tugas yang didelegasikan. Kepuasan kerja terhadap teori motivasi. Teori motivasi telah menggunakan kepuasan kerja sebagai landasan dalam prakteknya. Teori ini dibangun dari kepuasan pada tangga hierarki kebutuhan manusia sebagai faktor motivasi. Begitu individu telah memenuhi tahap kebutuhan saat ini, dia tidak akan memotivasi kecuali jika dia mencoba untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, teori E.R.G. Aldevar dan teori kebutuhan Max Schultz juga menemukan implementasi yang kuat pada kepuasan kerja terhadap motivasi. Teori IRG sendiri merupakan perluasan dari hierarki kebutuhan Maslow yang mengkategorikan ulang 5 kebutuhan motivasi Maslow ke dalam 3 kategori sebagai keberadaan, keterkaitan, dan juga pertumbuhan. Sedangkan teori kebutuhan Maxwell mengemukakan 3 kebutuhan primer sebagai afiliasi, kekuatan, dan pencapaian. Selanjutnya, teori 2 faktor Herzberg. Teori tersebut telah memasukkan berbagai faktor kepuasan kerja dan selanjutnya dikategorikan ke dalam 2 kelompok yang disebut faktor hygiene dan motivator. Kepuasan pada faktor hygiene yang ditemukan serupa dengan faktor lingkungan hanya akan mencegah mereka dari ketidakpuasan, sedangkan faktor motivator ditemukan pada motivasi kerja mereka. Seperti yang didukung oleh Aziri tahun 2011, kepuasan kerja mencakup kumpulan perasaan dan keyakinan yang dimiliki orang tentang pekerjaan mereka saat ini.
Penelitian di atas lebih lanjut membuktikan bahwa motivasi individu untuk melakukan sesuatu dibangkitkan oleh faktor kepuasan kerja terlepas dari faktor hygiene dan motivator. Di antara berbagai teori proses motivasi, teori harapan yang diperkenalkan oleh Fromm tahun 1964 dan teori ekuitas dari Adams 1965 telah menemukan pengisian yang kuat dari teori kepuasan kerja. Teori harapan sendiri menyatakan bahwa motivasi karyawan adalah hasil dari seberapa besar individu menginginkan imbalan, diikuti dengan penilaian bahwa kemungkinan upaya akan menghasilkan kinerja yang diharapkan dan keyakinan bahwa kinerja akan menghasilkan yang diinginkan. Sedangkan teori ekuitas menunjukkan bahwa individu akan terus-menerus terlibat dalam perbandingan sosial dengan membandingkan upaya dan penghargaan mereka dengan orang lain yang relevan. Selanjutnya, teori penetapan tujuan yang diperkenalkan oleh Locke and Latham 1990 dan 2002 menekankan pentingnya tujuan yang spesifik dan menantang dalam mencapai perilaku yang termotivasi. Dari berbagai teori motivasi yang sudah saya jelaskan, teori-teori motivasi seperti hierarki kebutuhan Maslow, teori IRG Alderfer, teori dua faktor Herzberg, dan teori kebutuhan Maxwell telah memvalidasi permintaan yang kuat pada kepuasan atas faktor-faktor terkait pekerjaan yang mereka usulkan untuk memutuskan keberadaan motivasi. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan motivasi dan kepuasan kerja. Teori-teori motivasi konten proses telah menemukan kesamaan dengan teori-teori afektif kognitif dari kepuasan kerja. Untuk menguraikan teori konten motivasi dan kepuasan kerja afektif berfokus pada faktor internal individu dan kebutuhan yang mereka alami dari pekerjaan. Perbedaannya adalah kepuasan kerja afektif akan menjawab emosi positif atau negatif terhadap pengalaman tertentu, sedangkan teori konten motivasi melakukan pengalaman dan selanjutnya meningkatkan atau menurunkan upaya terhadap pekerjaan mereka. Sebaliknya, teori proses motivasi dan kepuasan kerja kognitif membandingkan harapan, nilai, persepsi, dan kebutuhan individu terhadap pekerjaan mereka. Pada teori si kepuasan kerja akan melekatkan emosi positif terhadap pekerjaan. Sedangkan untuk teori proses, faktor pribadi akan menunjukkan tingkat motivasi individu. Penelitian empiris dari Singh dan Tiwari tahun 2011 telah menemukan korelasi positif yang kuat dan hubungan fungsional antara motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Nadia dan Sagufta tahun 2011 juga menyimpulkan dengan temuan yang sama. Sampel penelitian yang terdiri dari 80 manajer menengah dari bank yang berbeda di Pakistan telah melaporkan korelasi positif antara motivasi kerja dan kepuasan kerja. Kedua temuan ini menunjukkan bahwa perubahan nilai kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap nilai motivasi. Menurut Catur tahun 1994, faktor motivasi tertentu berkontribusi terhadap prediksi kepuasan kerja. Faktor persamaan lebih lanjut antara motivasi dan kepuasan kerja ditemukan dari literatur seperti kekuasaan oleh Hulley dan Vermeulen tahun 2003, keamanan kerja oleh David et al. 1997, Ritter dan Anker tahun 2000, penghargaan finansial oleh Thomson tahun 2003, promosi oleh Hulley dan Vermeulen tahun 2003, serta promosi oleh Moynihan dan Pandey tahun 2007. Menurut Hersey dan Bedgar tahun 1988, motivasi dan kepuasan cukup berbeda satu sama lain dalam hal pengembalian dan kinerja. Definisi yang diberikan untuk motivasi dan kepuasan kerja sebelumnya telah memberikan perbedaan yang jelas antara satu sama lain. Vincent dan Rush tahun 1988 menjelaskan motivasi sebagai pembayaran individu dalam melakukan sesuatu dan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan kepuasan kerja didefinisikan oleh Locke tahun 1976 hanyalah keadaan emosi positif dari perasaan yang dihasilkan dari pekerjaan. Adanya hubungan positif antara motivasi kerja dengan kepuasan kerja, serta kepuasan kerja dan komitmen organisasi, namun korelasi negatif antara motivasi dan
organisasi komitmen. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kepuasan kerja didefinisikan sebagai sikap terhadap emosi yang berhubungan dengan pekerjaan, sedangkan motivasi adalah pembayaran perilaku yang dihasilkan dari faktor pendorong, dan kemungkinan bahwa tidak setiap kali kedua teori ini akan memunculkan efek yang sama terhadap perilaku organisasi yang dipilih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.